Siti Rahayu sudah bergabung? Belum. Belum. Bentar. Untuk Siti Rahayu, saudari Siti Rahayu mengirim record apa namanya rekaman suara karena masih di jam kerja, Ustaz. Jadi kesulitan juga untuk melakukan presentasi, Ustaz. Jadi di sini disiasati tadi dengan melakukan VN, voice note. Jadi mudah-mudahan ini juga sebagai bentuk semangat dari saudari Siti Rahayu buat tetap melakukan presentasi, Ustaz. Bentar, saya putar. Kami dari kelompok Silakan. Itu menjelaskan tentang pengertian ruang lingkup dan kajian dan objek tari tasydih Islam. Dengan saya Siti Rahayu 31/19/012. Di sini saya akan menjelaskan di slide kedua, yaitu ruang lingkup dan pendapat para tokoh Islam. Ruang lingkup tari tasydih terbatas pada keadaan perundang-undangan Islam dari zaman ke zaman, dimulai dari zaman Nabi SAW sampai zaman berikutnya, yang ditinjau dari sudut pertumbuhan perundang-undangan Islam, termasuk di dalamnya hal-hal yang menghambat dan mendukung, serta biografi sarjana-sarjana fikih yang banyak mengarahkan pemikiran dalam upaya menetapkan perundang-undangan Islam. Namun bagi Kamil Musa dalam kitab Al-Madkhal ila Tari Tasydih Al-Islami mengatakan bahwa tari tasydih tidak terbatas pada sejarah pembentukan Al-Quran dan As-Sunnah. Pembentukan Al-Quran dan As-Sunnah. Ia juga mencakup pemikiran, gagasan, dan ijtihad ulama pada waktu atau kurun tertentu. Di antara ruang lingkup tari tasydih adalah ibadah. Bagian ini membicarakan tentang hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Hukum-hukum yang berhubungan dengan lapangan ibadah bersumber pada nas-nas dari syarak tanpa tergantung pemahaman maksudnya atau alasan-alasannya. Hukum-hukum tersebut bersifat abadi dengan tidak terpengaruh oleh perbedaan lingkungan dan zaman. Hukum keluarga ini meliputi pernikahan, warisan, dan wasiat dan wakaf. Hukum privat di sini adalah apa? Hukum privat di sini adalah apa yang biasa disebut dengan kalangan fuqaha dengan nama fikih muamalat, kebendaan, atau hukum sipil. Madani. Hukum ini berisi pembicaraan tentang hak manusia dalam hubungannya satu sama lain, seperti haknya si penjual untuk menerima uang harga dari si pembeli, dan haknya si pembeli untuk menerima barang yang dibelinya, dan sebagainya. Hukum pidana. Hukum pidana ialah kumpulan aturan yang mengatur cara melindungi dan menjaga keselamatan hak-hak dan kepentingan masyarakat atau negara dan anggota-anggotanya dari perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan. Para fuqaha bisa membicarakan lapangan hukum pidana dalam bab jinayat atau hud. Macam-macam tasrih, pembentukan undang-undang atau tasrih sumbernya datang dari Allah dengan perantara Rasul serta kitabnya. Maka hal itu dinamai perundang-undangan Allah. At-tashri'ul ilahiyyu. Sedangkan kalau sumbernya datang dari manusia, baik secara individual maupun kolektif berkelompok, maka hal itu dinamai perundang-undangan buatan manusia atau at-tashri'ul wad'iyyu. Jadi perundang-undangan Islam terbagi menjadi dua. Satu, perundang-undangan yang langsung dibuat oleh Allah dengan ayat Al-Quran, diilhamkan kepada Rasulnya, yang dengan ilham itu ditetapkan hukum-hukumnya oleh Rasulullah. Perundang-undangan ini dinamai dengan perundang-undangan Tuhan yang murni, atau Tashri' Ilahi Mahdi. Yang kedua, perundang-undangan yang dibuat oleh segenap mujtahid muslim, baik dari kalangan sahabat, tabi'in, maupun para imam mujtahid, dengan cara menggali hukum dan nas ketetapan tasri ilahi, jiwanya, pengertiannya, serta sumber-sumber yang ditujuki olehnya. Perundang-undangan ini bisa dipandang sebagai tasri ilahi kalau ditinjau dari segi tempat pengambilan atau sumber-sumbernya, dan juga bisa dipandang sebagai tasri wad'iyyu kalau tinjau dari segi usaha jerih payah para imam mujtahid di dalam mengambil dan mengolah perundang-undangan itu.
Urgensi dan kegunaan mempelajari tari tasbih. Mengetahui prinsip dan tujuan syariat Islam. Melalui kajian tari tasbih, kita dapat mengetahui prinsip dan tujuan syariat Islam, di mana tujuan dari syariat Islam adalah untuk menjaga harkat dan martabat seorang muslim, dan sebagai pembeda atau identitas seorang muslim dibandingkan dengan penganut agama yang lainnya. Pemahaman terhadap Islam yang komprehensif. Melalui kajian tari tasbih, kita dapat mengetahui kesempurnaan dan syumuliyah atau integritas ajaran Islam terhadap seluruh aspek kehidupan yang tercermin dalam peradaban umat yang agung, terutama di masa kejayaannya. Bahwa penerapan syariat Islam berarti perhatian dan kepedulian negara dan masyarakat terhadap pendidikan, ilmu pengetahuan, ekonomi, akhlak, akidah, hubungan sosial, sanksi hukum, dan aspek-aspek lainnya. Dengan demikian, adalah keliru jika ada persepsi bahwa syariat Islam hanyalah berisi hukum pidana seperti kisos, rajam, dan sejenisnya. Islam bukan sekadar doktrin, bukan sekadar ibadah dan penghambatan, tapi Islam bersifat holistik dan universal. Terakhir. Sebagai bentuk penghargaan atas jasa para ulama, melalui kajian tari tasbih kita dapat menghargai usaha dan jasa para ulama, mulai dari para sahabat Rasulullah SAW hingga para imam dan murid-murid mereka dalam mengisi khazanah ilmu dan peradaban kaum muslimin. Semua itu mereka ambil dari cahaya kenabian yang dibawa oleh Rasulullah. Para ulama terdahulu mencurahkan kehidupan mereka untuk perkembangan keilmuan Islam, tidak hanya sebatas ilmu yang bersifat qauliyah, akan tetapi juga ilmu kauniyah. Banyak kita saksikan dalam literatur sejarah para tokoh muslim terdahulu tidak hanya ahli dalam bidang Al-Quran dan hadis, tapi ia juga seorang yang ahli filsafat, ahli kedokteran, ahli astronomi, dan pula ahli sejarah. Oleh karena itu, dengan kita memahami tari tasbih adalah manifestasi kita terhadap jasa dan peran penting mereka dalam mengembangkan hukum Islam dari waktu ke waktu agar Islam disegani, tidak hanya sebagai agama yang menunjukkan penundukan terhadap Islam, terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi sebagai solusi dalam setiap permasalahan yang terjadi, karena memang Islam adalah agama masa depan. Menumbuhkan rasa bangga terhadap syariat Islam. Melalui kajian ini akan tumbuh dalam diri kita kebanggaan terhadap syariat Islam. Rasa bangga itu muncul karena memahami bahwa syariat Islam adalah satu-satunya jalan yang akan menyelamatkan umat manusia dari jurang kemurkaan Allah. Serta syariat Islamlah yang menjadi standar baik atau buruknya, serta menjadi tolak ukur dalam setiap langkah dan pergerakan umat Islam. Menumbuhkan motivasi dan optimisme untuk mengembalikan kejayaan Islam. Motivasi dan optimisme untuk kelangsungan syariat bisa tegak di muka bumi bukanlah impian belaka dan bukan pula hanya sebuah wacana, karena melalui pendalaman kajian umat Islam terhadap tari tasbih ini akan menyulut api semangat bahwa Islam mengalami kejayaan yang gemilang, pernah melewati masa keemasan yang menjadi pusat dan tolak ukur dalam membangun peradaban dan kebudayaan, di mana Islam dengan syariatnya telah membangun manusia yang unggul dalam segala aspek kehidupan dan menjadi referensi utama dalam kajian keilmuan. Melahirkan sikap toleran terhadap perbedaan di antara umat Islam. Sikap tasamuh atau toleransi terhadap perbedaan faham atau lebih tepatnya perbedaan tata cara ibadah yang merupakan furu'iyah bagi umat Islam seharusnya tidaklah menjadikan konflik yang akan mengakibatkan pecahnya semangat persatuan dan kesatuan umat Islam. Jika memahami secara mendalam tentang tari tasbih ini, karena telah dijelaskan di atas bahwa fikih merupakan produk ulama yang cenderung kepada kebenaran, artinya bukanlah kebenaran yang absolut tetapi pula tidak salah. Pemahaman tari tasbih akan melahirkan sikap toleran dan saling menghormati serta saling menghargai terhadap perbedaan pendapat, perbedaan pemahaman, dan pandangan selama pemahaman tersebut berdasarkan pada penafsiran Al-Quran dan hadis yang benar dan lurus. Mungkin selanjutnya bisa dibantu oleh Saudari Siti Fatimah kembali. Tinggal slide yang terakhir ya? Iya, betul. Objek. Ruang lingkup dan objek kajian. Ruang lingkup
tarik tasyri yakni terbatas pada keadaan perundang-undangan Islam dari zaman ke zaman, yang dimulai dari zaman Nabi SAW sampai zaman berikutnya, yang ditinjau dari sudut pertumbuhan perundang-undangan Islam, termasuk di dalamnya hal-hal yang menghambat dan mendukungnya, serta biografi sarjana-sarjana fikih yang baik mengarah pemikirannya dalam upaya menetapkan perundang-undangan Islam. Kamil Musa dalam Al-Madkhal-ila Tarik At-Tashri' al-Islami mengatakan bahwa tarik tashri' tidak terbatas pada sejarah pembentukan Al-Quran dan As-Sunnah. Ia juga mencakup pemikiran, gagasan, dan ijtihad ulama pada waktu tertentu, pada waktu atau kurun tertentu. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan atau ada yang ingin menambahkan? Mungkin saya bantu jadi moderator kali ya, Siti Fatimah. Iya. Silakan. Tadi sudah disampaikan secara langsung oleh Saudari Siti Fatimah, juga tadi melalui audio rekaman Saudari Siti Rahayu. Apabila ada teman-teman yang sudah membaca dari makalah atau PPT yang dikirim sebelumnya di grup, bisa ditanyakan, disampaikan. Ya, ditunggu. Kasih. Kita buka 2 pertanyaan dulu kali ya. 2 atau 3. Silakan yang ingin bertanya. Siska. Silakan dibuka untuk absensi di pertemuan kedua ya. Ada yang nanya. Silakan, mungkin ada yang perlu kita diskusikan. Nanti kita bahas sama-sama terkait dengan tarik tasyri'. Atau sambil menunggu untuk keterbukaan itu ya, terkait dengan bahasan kita kesempatan kali ini, saya sambung dulu biar nanti bisa didiskusikan. Pak Salman. Iya, Ustaz. Sangat dipersilakan. Ya. Berarti disambung dulu sama antum sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman. Baik, tadi sudah disinggung ya, karena ini pertemuan kedua menjadi awal pembahasan kita terkait dengan mata kuliah tarik tasyri', sebagaimana tadi sudah disinggung ya, terkait dengan pengertian, ya tentunya pengertian ditarik kemanapun tetap aja sama ya, terkait dengan tarik tasyri'. Secara garis besarnya tentunya kalau sederhananya sudah kita bisa pahami, tarik itu sejarah, tasyri' itu syariat, berarti sejarah syariat ya, boleh dibilang sederhananya bisa dikatakan demikian, di mana kata tarik itu sendiri ya daripada kata kerja fi'il di sini ya, aroha, yang berarti menentukan terjadinya suatu hukum ya, atau terjadinya sesuatu ya, menunjukkan terjadinya sesuatu, mencakup semua kejadian yang terjadi di dalamnya. Jadi semua lingkup kejadian-kejadian, permasalahan-permasalahan, atau segala sesuatu yang terjadi di dalamnya itu bisa dikatakan tarikh. Tasri itu sendiri masdar dari kata syara'a yang berarti membuat syariat. Ya. Penutur bahasa Arab menggunakan kata ini 2 arti, yaitu yang berarti jalan yang lurus, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, summa ja'alnaka ala syari'atin minal amri. Nah, ini
menjadi satu legitimasi terkait dengan arti kata daripada tasyri itu sendiri, yaitu jalan yang lurus, ya. Dan diartikan pula sebagai air yang mengalir. Dalam bahasa Arab, orang Arab mengatakan syara'atil ibil. Nah, ini artinya bisa juga diartikan sebagai air yang mengalir, ya, yang digunakan untuk minum. Ya, maka kemudian ketika kita pahami tarik tasri itu adalah ilmu yang membahas, ya, ilmu yang membahas tentang kondisi fikih Islam pada zaman Rasulullah, ya, dan setelahnya dengan menentukan fase-fase perkembangan sumber syariat dan hukum yang terjadi di dalamnya. Menjelaskan pula di dalamnya, ya, terjadinya perubahan, ya, baik kalau kita dulu mengenal mungkin di santri ada nasih wal mansuh, ya, ada taksis, ada tafri', ya, penjabaran atau far'iyah, cabang-cabang, ya. Nah, ini menjadi bagian yang kemudian nanti kita akan pelajari, ya, di dalam, atau kita lihat lebih dalam lagi terkait dengan sejarah syariat dalam keberkembangannya. Ya, ilmu ini juga mengkaji terhadap kondisi para fuqaha, ya, pada setiap fasenya, pada setiap marhalahnya. Ya, kita nanti akan coba untuk melihat lebih mendalam tentang metodologi, ya, yang digunakan dalam menetapkan sebuah hukum serta warisan keilmuan atau hasil-hasil daripada ijtihad, ya, yang kemudian terhimpun dan dibukukan menjadi, ya, kita kenal dengan mahadzahib. Nah, ini mungkin nanti kita akan lihat di dalamnya dalam keberkembangannya. Nah, tarik tasri dapat pula diartikan, ya, dilakukan perluasan orientasinya sama artinya dengan sejarah fikih. Jadi keberkembangannya ini. Jadi bukan hanya sekedar dalam pengajaran tarikh atau pembelajaran tarikh tasri ini sekaligus melegitimasi, nah, ibadah-ibadah yang kita lakukan. Jadi bukan sekedar kita melakukan ibadah nih berdasarkan ini ilmu fikihnya, berdasarkan mazhab ini, tapi kita tahu nanti mungkin secara tidak langsung nanti kita akan tahu itu runutan sejarah apa yang selama ini kita kerjakan. Setidaknya itu yang dapat kita nanti petik, ya, dalam perjalanannya. Nah, ruang lingkupnya, ya, kalau tadi ada ibadah dan muamalah, nah ini secara khusus bisa kita lihat, ya, terkait dengan tarik tasri yang tentunya akan kita bahas nanti pada tema-tema berikutnya, seperti juga halnya diawali pada tema di awal ini terkait dengan pengertian tarik tasri, yaitu ibadah, ya, pengabdian kepada Allah, sholat, puasa, zakat, dan haji tentunya ini. Kemudian hukum keluarga yang meliputi pernikahan, perceraian, kewarisan, ya, perwasiatan, perwakapan, pergaulan, ya, ada minta izin dan ada berhijab dan seterusnya. Mungkin nanti akan ini bersinggungan ketika kemudian kita akan bahas pada pertemuan-pertemuan dalam tema-tema yang sudah kemarin kita sama-sama sepakati untuk dibagi, ya, kepada kelompok-kelompok tertentu, ya. Kemudian hukum privat, fikih muamalah, ya, kebendaan atau hukum sivil, al-qanunul madani, seperti hukum hak jual beli, sewa menyewa, kontrak, bisnis. Nah, ini juga saya kira nanti perlu disinggung, ya, pada tema-tema tertentu yang terkait dengan ini. Ya, jadi nanti akan lebih komprehensif kita melihatnya terkait dengan hal itu. Karena
ya, nanti selain daripada hukum-hukum ini, nah ada yang nanti mungkin kita lihat relevansinya terhadap hukum yang berlangsung saat ini tentunya. Kemudian hukum pidana, nah, hukum aturan yang mengatur menjaga keselamatan dan kepentingan masyarakat dan perbuatan yang tidak dibenarkan secara hukum. Nah ini tentunya ada yang nanti dalam pandangan konsep ajaran Islam, ya. Siasah syariah, politik Islam, ya, mengatur pemerintah, teori-teori timbulnya negara, ya, syarat berdirinya dan kewajibannya, serta hubungannya rakyat dan penguasa. Ya, kemudian hukum internasional. Nah, ini pun ada hukum pidana internasional dan hukum publik internasional. Nah, jadi ini yang kemudian nanti menjadi pengajaran atau pembelajaran yang kita akan lebih dalami ya pada tema-tema berikutnya. Nah, sejatinya nanti ada relevansinya ya dengan kejadian-kejadian yang saat ini. Ya, dengan kejadian-kejadian saat ini. Sebentar, ada iklan. Sebentar ya. Ya, baik kita lanjuti. Nah, ini ruang lingkup yang mungkin nanti akan kita bahas ya, terkait juga dengan tema-tema yang nanti sudah dibagi kepada teman-teman sekalian. Baik, sebentar. Nah, ini dari penjabaran ini mungkin juga nanti kita akan lihat seperti tadi saya sampaikan terkait dengan relevansi terkait dengan hukum yang berlangsung saat ini ya, atau hal-hal yang baru saat ini. Atau juga kita juga harus memahami, nah ini akan dapat ya memahami syariat-syariat yang dulu pernah ada dan kemudian sudah dibukukan dan menjadi bagian daripada habit ibadah kita, sehingga ketika kemudian ada tanggapan dan hal-hal ini kita akan dapat bersikap. Ya, satu contoh barangkali seperti hal yang kemarin sempat boleh dibilang gaduh lah di medsos ya, utamanya ketika kemudian berbagai macam masyarakat menanggapi terkait dengan apa yang disampaikan oleh Menteri Agama kita kan terkait dengan azan ya, dan apa yang disampaikan dengan bahasa masyarakat menganalogikan walaupun tidak ada bahasa analogi, tapi ya nyatanya itulah yang kemudian muncul. Nah, ini sebenarnya kan tidak perlu terjadi ya. Nah, maka ini kita pelajari, bahasa saya kenapa tidak perlu terjadi, sebab syariat itu harus dilihat. Ya, walaupun, nah ini yang terpenting, walaupun kemudian sekarang sudah ada azan, misalnya cara contoh itu azan, kita perlu lihat tidak keluar setidaknya dari 3 hal. Pertama, tentunya konteks syariat itu merujuk pada ya Al-Qur'an dan hadis. Yang kedua, tentu terkait pada sejarah. Ya, sejarah itu loh. Nah, sejarah nabawiyahnya seperti apa? Nah, yang ketiga konteksnya. Nah, ketika itu sejarahnya seperti apa? Saya kira tidak akan terjadi hal yang seperti
kemarin kita dengar gitu, atau masyarakat dengar ketika kemudian kalau melihat sejarahnya gitu loh. Artinya apa? Bagaimana kemudian Bilal ya menyampaikan atau mengumandangkan azan ya, walaupun di waktu itu belum ada mikrofon kan gitu loh, belum ada pengeras suara, tapi ya selalu mencari bahasanya tempat yang tinggi ya kan, naik ke bukit, naik ke bangunan yang paling tinggi. Ini suatu isyarat bahwa azan itu memang harus disampaikan dengan suara yang keras supaya banyak didengar. Nah kan gitu loh. Nah ini menjadi bagian syariat yang bisa kita kaji, dan sejarah itu nggak bisa dinafikan. Jadi bukan hanya tekstualnya ya, tapi juga sejarah. Kemudian konteksnya. Kenapa dia harus naik ke bukit yang tinggi untuk menyuarakan itu? Kenapa harus naik ke bangunan? Kan gitu loh. Ini kan artinya juga harus konteksnya supaya bisa didengar oleh orang banyak. Nah ini saya kira itu. Nah artinya lewat sejarah itu ya sejatinya tidak perlu terjadi apa yang disampaikan kemarin, dan kita sendiri akan dapat bersikap lah terkait dengan hal-hal kejadian yang saat ini atau syariat yang saat ini kemudian ditanggapi oleh ya tokoh lah, termasuk yang kita sampaikan, atau pemangku jabatan yang terkait dengan hal-hal yang kemudian lekat dengan masalah ibadah kita, dan termasuk ke dalamnya mungkin muamalah kita. Nah, itu. Nah, ini kemudian objek tarik tasri ya. Semua jenis hukum yang ditetapkan Allah. Ya tadi sudah disinggung terkait dengan ada secara garis besar ya tadi disampaikan oleh pemakalah ya terkait dengan hukum ya. Tadi ada tasri'ul ilahi, juga ada tasri'ul wadi. Nah itu. Ya, tadi sudah disinggung. Nah, ini dalam objeknya ini kita lihat pada 3 hal, yaitu ahkamul i'tiqadiyah terkait dengan hukum-hukum teologi, ya. Semua hukum yang berkaitan dengan akidah Islam, tauhid ya, kepada Allah, kerasulan, malaikat, jin, hari kiamat, ya, mahsyar, pembalasan surga dan neraka. Ini mungkin nanti bisa juga kita kaji ya terkait dengan hukum-hukum yang kemudian berkaitan tentang i'tiqad ya, keyakinan. Kemudian juga al-ahkamul wijdaniyah terkait dengan hukum-hukum berkaitan dengan ya intuisi hati. Nah, akhlak, perasaan jiwa, juhud, wara, sabar, ya, bijak, ya, kemudian ifa, dermawan dan sebagainya. Nanti ini bisa kita kaji terkait dengan hal-hal lingkup tadi yang sudah kita bahas di muka. Kemudian al-ahkam ya, ahkamul amaliyah. Nah, hukum-hukum berkaitan dengan amal perbuatan ya. Berkait indrawi amali seseorang tentang sholat, zakat, ya jual beli, sewa, ya kemudian meninggalkan ya riba, ini maksudnya bukan ribu, ya minuman keras dan mencuri. Nah, kesemua jenis hukum ini adalah produk, ya disebut melahirkan yang ya, tersebut melahirkan fikih Islam. Ya, makanya kenapa disebut dengan fikih Islam, itu kan pemahaman Islam atau pemahaman ajaran Islam yang kita pakai dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya kira akumulasinya ini ya terkait dengan tasri, tarikh tasri. Makanya kemudian nanti kita akan menemukan ini ya fikih itu apa, syariat itu apa. Yaitu fikih yang mengetahui al-ilm, paham, ya, tadi yang saya sebut ya. Maksudnya adalah pengetahuan yang sampai ke tingkatan zon atau asumsi. Nah, tadi udah disinggung juga tuh, ya. Asumsi. Ya, kenapa? Karena ini berdasarkan ijtihad, ya, berdasarkan ijtihad serta ya perjalanan dari apa yang tadi para sahabat ya, yang kemudian bisa diiyakan,
oleh Rasulullah atau dari kaulan wa fi'lannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, fikih adalah hukum Islam yang tingkat kekuatannya hanya sampai ke tingkatan zon, karena ditarik dari dalil-dalil yang zon. Ya, zon itu artinya boleh dibilang diperkirakan, ditafsirkan dan sebagainya. Ya. Fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat dan sumber hukum syariat berasal dari kalamullah. Nah, ini. Jadi boleh dibilang yang dulu pernah saya sampaikan, apa yang disampaikan melalui firman Allah dan hadis Rasul secara tekstual. Kemudian apa interteksnya, apa dalam konteksnya, ini dulu pernah kita singgung. Nah, inilah yang kemudian dalam perjalanannya yang nanti kita akan gali pada masa Rasulullah, seperti apa kemudian para masa sahabat atau periode-periode berikutnya, ya sampai kemudian muncullah hukum syariat. Nah, hukum syariat adalah jalan yang lurus yang ditentukan oleh Allah untuk dilaksanakan. Syariat meliputi segala ketentuan dan hukum yang ada berdasarkan Al-Quran dan hadis. Nah, dalam mengorek syariat inilah yang kemudian timbul yang disebut dengan fikih. Nah, itu. Ya, saya kira ini yang mungkin perlu kita sama-sama pahami ya terkait dengan tarikh tasyri', ya. Boleh dibilang perjalanan perkembangan syariat itu seperti apa. Nah, silakan, mungkin ada yang perlu kita diskusikan yang nanti langsung bisa ditanyakan kepada pemakalah lebih dahulu karena terkait dengan bahasan pertama ini. Ini hanya untuk kemudian menstimulisasi lebih dalam lagi seperti apa nanti yang harus kita bahas pada pertemuan kali ini. Silakan Pak Salaman. Baik, terima kasih Ustaz. Silakan, mungkin ada yang ingin ditanyakan dari penyampaian tadi dari dosen pengampu. Apabila ada yang mau ditanyakan, silakan diutarakan. Cara apa yang disampaikan pemakalah dan tadi dosen pengampu kayaknya sudah cukup jelas ya. Mungkin pertanyaannya bisa dilakukan secara pengembangannya. Kalau enggak ada yang tanya, saya coba tanya ya. Silakan Pak Muiz, boleh. Pada Mbak presenter, Mbak Siti Fatimah ya. Tapi orangnya hilang, kemana itu? Ada tuh nongol tuh. Nah, Kok maskeran segala nggak kelihatan orangnya? masih di kantor kayaknya Pak. Iya. Saya mau tanya ya tentang tasyri' ya. Apakah tasyri' ini suatu hal yang wajib maksudnya wajib diaplikasikan dalam kehidupan bernegaranya begini? Apakah negara itu wajib menetapkan hukum syariat? Kayak Indonesia. Terus kalau memang wajib, kalau enggak berarti berdosa. Tapi saya tanya dulu, wajib enggak tasyri' itu penetapan hukum syariat itu di suatu negara? Itu saja ya. Terima kasih. Bagaimana pemakalah? Bisa di izin off kamera, oke. Bisa dipahami ya kontennya ya dari poin yang disampaikan Saudara Abdul Muiz. Atau mungkin ada pertanyaan yang lain? Saudara Adi, Saudara Muhammad Ilyas, boleh disampaikan.
Atau mungkin ada yang mau menjawab dari pertanyaan dulu, Saudara Abdul Muiz? Ya, silakan. Sambil menunggu yang lain mungkin bisa ditanggapi nih. Saudara Naga Kunadi gimana? Ada yang mau disampaikan? Lagi cari pertanyaan nyusun kata-kata yang tadi dulu. Ya, baik. Atau mungkin dari Zahratul ini mau ditanggapi, Zahro, atau mau ada pertanyaan? Baik, Saudara Abdul Muiz, boleh disampaikan lagi pertanyaannya? Sekali lagi, maaf, biar. Iya, apakah wajib? Itu kan syariah sudah jelas dari Allah ya. Apalagi yang berhubungan dengan ibadah. Apakah kan ruang lingkup syariah ini tasyri' itu kan banyak ya. Jadi seperti yang dijelaskan, bahkan sampai siasah juga ya, sampai politik. Apakah penetapan hukum tasyri' itu wajib? Artinya kalau wajib kan, kalau tidak menerapkan kan dosa. Berarti Indonesia ini berarti berdosa sama ini. Begitu. Ya, baik. Sehemat saya ya. Sehemat saya, secara keseluruhan, secara bernegara itu enggak ya. Tapi secara individu, pemeluk Islam, orang mukminnya itu wajib. Karena kan Indonesia ini bukan negara Islam, tapi yang mayoritas penduduknya umat Islam. Sehingga kalau selama itu memang yang sifatnya tasyri' apa tadi, ada al-wad'i dan tasyri' yang memang sudah ketentuan Allah ya. Ada dua tuh. Ya, al-ilahi. Maaf. Itu sudah jelas kalau menurut saya, itu wajib dilaksanakan oleh setiap individu. Ya, setiap individu, begitupun dengan at-tasyri' al-wad'inya. Secara pelakunya, tapi secara bernegara itu kalau saya memahaminya itu tidak wajib itu, karena di dalam Indonesia itu kan bermacam-macam ya di dalam agamanya gitu. Begini, demikian, ada tambahan dari teman-teman. Oke, saya mau membantah sedikit. Oke, siap, silakan. Bukan membantah karena tidak cocok, enggak, biar sampean kita saling buka wawasan aja ya. Siap. Oke, kalau Anda mengatakan tidak wajib, nah, saya memang memposisikan saya kontradiktif memang. Ya, kalau Anda mengatakan tidak wajib, terus ada ayat mengatakan ati Allah wa atiur Rasul, ulil amri minkum. Sudah, kalau sudah ditetapkan oleh Allah, kamu harus nurut. Ati Allah tidak ada kata, tidak ada. Belum nanti gini gimana, tidak ada. Ati Allah wa atiur Rasul ulil amri minkum. Itu kan sudah hukum Allah, sudah jelas. Apalagi yang kalau ada hal-hal yang berhubungan sifatnya pribadi seperti uluhiyah, tapi hubungannya muamalah kayak hukum pidana, hukum jual beli, kan itu pemerintah bisa punya kuasa ikut andil. Dan pemerintah kalaupun mau, apalagi presiden, ya, tinggal mengkondisikan gimana penetapan syariah kan bisa. Nah, kalau Anda mengatakan tidak wajib, kalau kita merujuk pada atiullah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum, ya silakan tanggapi. Oke, baik. Kembali lagi secara komprehensif kan, presiden juga pasti harus bijak bagaimana di dalamnya terdapat Indonesia khususnya ya,
kan kalau tadi negara, kalau Indonesia secara menyeluruh kan itu banyak agamanya. Kalau kita mengikuti pidana yang ada di dalam Al-Quran, itu kan nanti bagaimana ketentuan bagi mereka-mereka yang memang bukan dari golongan Islam gitu. Kalau saya, betul ati Allah, ati Rasul. Tapi itu yang secara kita individu kita pegang. Tapi secara negara, pasti mereka juga memiliki payung hukum gitu. Yang mana payung hukum ini di dalamnya terkategorikan dari agama-agama yang lain. Seperti halnya pidana yang harusnya mencuri dipotong, tapi dialihkan dengan penjara, itu kan sama-sama ijtihad. Tapi diambil istinbatnya itu kan tujuan utamanya itu kalau memotong tangan itu biar mereka tidak mau mengulangi lagi. Sedangkan orang di penjara itu juga ilahnya itu biar dia tidak mau mengulangi lagi gitu. Biar apa sih kalau bahasanya? Menyesal gitu. Nah itu kalau menurut saya itu bisa jadi nggak secara menyeluruh, secara bernegara itu tidak wajib. Tapi kalau secara individu itu wajib kita laksanakan. Tapi tetap ada payung bernegara disesuaikan dengan wilayah atau kondisi dan kodi atau ketetapan dari mujtahid setempat. Itu mungkin Bang Muiz atau mungkin ada tambahan lagi. Jadi ati Allah wa ati Rasul ini ya individu, secara individu kita ikuti. Kalau secara seluruh negara presiden menyampaikan bahkan itu kalau menurut saya nggak bijak juga. Rasulullah aja bijak ya kan terhadap di Madinah terhadap golongan-golongan Yahudi pada saat itu atau golongan Nasrani. Itu mungkin salah satu cara dakwah. Makasih. Dari teman-teman yang lain atau mungkin bisa ditanggapi lagi, Pak Muiz. Saya ingin pemakalan di mana pemakalannya ini? Pemakalannya suaranya. Saya nanggepin dong dikit dong. Saudara. Banyak juga nggak apa-apa, banyak nggak apa-apa di. Yuk, silakan. Itu mungkin yang disampaikan Pak Muiz itu benar. Ati Allah wa atiur Rasul ulil amri minkum. Nah, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan para pemimpin-pemimpin kalian. Itu dalam konteks kita pribadi, coy. Jadi kita sendiri nih, diri kita itu wajib mengikuti Allah dan Rasulnya. Nggak sah iman kita kalau beriman sama Allah tapi nggak beriman kepada Rasul. Begitupun sebaliknya, beriman pada Rasul tapi nggak beriman sama Allah, itu nggak sah. Nah kalau udah beriman sama Allah, beriman sama Rasul, ya taat sama pemerintah. Nah sedangkan pemerintah itu memegang suatu negara. Di negara itu ada berbagai macam agama, suku dan bangsa, di mana timbullah konsep pluralisme, konsep toleransi, di mana nggak semuanya dalam satu negara itu orang Islam semua. Apalagi di Indonesia contoh, apabila ditegakkan hukum syariat di Indonesia yang sesuai dengan negara Islam, apa jadinya nanti bangsa ini, saudara? Takbir. Sekian. Oke, makasih penyampaiannya. Atau mungkin ada yang mau ditanggapi lagi, silakan. Saya ingin mau menanggapi ya. Saya sengaja memang mau mancing ya. Kalau Anda mengatakan seperti itu, Mas siapa tadi, berarti hukum Allah itu tidak sempurna berarti. Berarti hukum Allah itu tidak mengayomi semua makhluk berarti. Ya. Silakan. Gini Pak, saya tanggapinnya. Ya mungkin pemikiran saya bisa disampaikan oleh Bang Ilyas nih, yang lebih panjang dan sempurna pemaparannya. Silakan Bang Ilyas. Gini Pak, kita jangan menetapkan tarikh tasyri ini belum mengenal definisinya apa gitu kan. Gitu. Kan tadi sudah disinggung juga sama dosen kita. Ada dua kata. Yang pertama dari sejarah, yang kedua dari syariat gitu Pak. Kalau seandainya ati Allah wa ati Rasul, konteksnya seperti apa gitu Pak kan? Jangan diterapkan sekonyong-konyong. Dulu Nabi ati Allah wa ati Rasul, nggak mungkin caranya langsung berdakwah. Harus kayak gini syariatnya, harus kayak gini syariatnya. Kalau syariatnya kayak gitu mulu, ya pengikutnya nggak ada Pak gitu.
Maksudnya dalam konteks sekarang kan gini. Kita lihat dulu sejarahnya Indonesia apa gitu. Sejarah Indonesia ini apa gitu kan? Apakah beragama Islam semua gitu kan? Kalau beragama Islam semua ya sesuai gitu, harus wajib gitu hukumnya. Kalau seandainya beragama Islam gitu kan, atau kulturalnya banyak, ya ada toleransi. Contohnya Nabi aja pada saat menentukan suatu hukum kepada orang Yahudi, apakah harus memakai aman, jelas. Jelas. Kalau terdengar? Ya, aman. Aman. Gini Pak, jadi tidak, maksudnya saya itu Al-Quran dan As-Sunnah itu gitu kan, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum gitu. Jangan dipotong Pak ayat itu gitu kan, harus sempurna gitu. Kalau ya, seandainya sempurnakan ayatnya. Iya, belakangnya kan wa ulil amri minkum Pak gitu. Contohnya aja Nabi menerapkan sebuah hukum gitu kan pada orang Yahudi, padahal itu di kota Madinah. Apakah dia harus nggak boleh nih harus orang Yahudi pergi dari negara Madinah dulu kan, atau Yasrib dulu. Apakah seperti itu gitu pola pemikirannya gitu kan? Sedangkan Al-Quran emang kontekstualnya, tapi di situ Nabi menerapkan adanya namanya sunnah gitu. Ijtihad yang beliau bangun, nggak bisa Al-Quran ini kalau adanya sunnah gitu. Dan yang terakhir itu ulil amri itu pengertiannya bukan pemimpin Pak gitu. Banyak para mufasir menerjemahkan itu bagian rentetan perjuangan dari dakwah-dakwah Nabi seperti tabi'in, tabi'ut dan tabi'in, serta ulama-ulama yang berijtihad. Jadi nggak sekonyong-konyong atau langsung blok dosa nih harus wajib. Enggak Pak, kita lihat dulu sejarahnya Indonesia ini seperti apa negaranya. Kalau Madinah dulu emang pertama-tama tidak bisa diterapkan gitu. Nah pertanyaannya sampai sekarang Indonesia hukumnya itu atau dasarnya itu undang-undang gitu kan. Saya mau tanya begini, pertanyaan Mas, maaf. Kalaupun diterapkan, kita paksakan terapkan, apa kerugiannya bagi non-Islam? Bagi mereka yang tidak Islam apa sih kerugiannya? Oh, rugi. Kalau menurut saya Pak, rugi banget. Yang pertama, silakan. Apa kerugiannya? Bisa perpecahan Pak. Enggak. Kita pahamkan mereka tentang hukum Islam itu begini. Tentang pidana jinayat itu katakanlah potong tangan. Itu kan tidak sekonyongnya potong tangan, tapi ada mablagnya berapa. Ada persyaratan-persyaratan yang memang berat, akhirnya dipotong tangan. Kan konotasinya seakan-akan Islam itu kan kejam. Padahal sampai kalau lihat, katakanlah potong tangan, itu kan minimal berapa ratus juta yang dicuri. Kalau hanya sekedar motor atau uang 100.000 udah sampai potong tangan. Terus ada darah syahid dan sebagainya. Sebenarnya konsekuensinya itu berat, cuma itu hanya bahasa kasarnya itu hanya sekedar ancaman saja. Hanya saya jadi pertanyaan, terus apa kerugian bagi non-Muslim dari segi hukum loh ya, bukan dari dampak. Kalaupun kita jelaskan sedemikian rupa, kita kampanye tentang hukum Islam, begini. Terus mereka udah paham. Terus apa kerugiannya? Terus apakah ada hukum Islam itu yang sampai mengusir orang Islam dari bumi Islam? Yang seperti saya mencontohkan tadi. Ya, kalau
Bang Ilyas, Nah, boleh mungkin yang sedikit lain sharing? mungkin yang Tadi bisa sering di awal berkaitan dengan kenapa pejabat atau mungkin presiden nggak langsung menyampaikan secara serentak untuk menetapkan hukum Islam di wilayah tersebut. Kalau tadi berkaitan dengan tarikh tasyri, yang pertama kan pasti merujuk Al-Quran dan As-Sunnah. Dan yang kedua merujuk kepada sejarah Nabawiyah. Ini saya mau kembali ke review tadi ya. Kalau melihat saat Nabi berada di Yastrib atau Madinah saat ini, Nabi Muhammad kan menjadi pemimpin di wilayah tersebut. Nah, kemudian di wilayah tersebut juga memang didominasi oleh kaum muslimin ya setelah berkembang di Madinah. Tapi di dalamnya kan juga terdapat golongan orang-orang Yahudi. Apakah Rasulullah langsung menetapkan di situ hukum Islam gitu? Nah, yang ada di situ adanya dibentuknya sebuah perjanjian kalau nggak salah Piagam Madinah. Nah, itu salah satu upaya Rasulullah. Walaupun Rasulullah memiliki jabatan tinggi pada saat itu, tapi Rasulullah tidak langsung menyamaratakan sebuah negara wajib untuk melakukan hukum-hukum Islam. Itu yang saya pahami. Ya. Nanti silakan Jadi disampaikan. Pak, saya mau nanggapi ya. Yang kedua, Rasulullah seperti ini tuh ada progres, Pak. Ada progres. Ada progres. 1, 2, 3, 4 untuk menyempurnakan syariat tadi. Ada progres. Indonesia ada progres nggak? Oke, baik. Ayo. Tadi berkaitan tadi tentang apa sih kecacatannya ya? Kecacatannya kalau bagi orang-orang yang non muslim gitu. Iya, apa dampak negatifnya bagi non muslim? Oke, jelas ya, sebenarnya hukum-hukum Allah itu sempurna ya. Hukum-hukum Allah itu sempurna. Jadi ketika banyak kebaikan yang bakal kita raih kalau memang diterapkan. Nah, kalau saya melihatnya kalau memang kecacatannya nggak ada bagi kaum muslimin, kalau memang diterapkan itu nggak ada kerugiannya bagi mereka. Kalau saya pribadi. Tapi kita itu karena sudah menjadi adat atau mungkin belum bisa beradaptasi dengan hukum Allah itu tersebut. Jadi itu yang menjadi kendala gitu. Jadi kendala dan merasa itu susah untuk diterapkan. Kalau secara kerugian bagi mereka itu kalau menurut saya mereka pasti bersyukur kalau melihat orang-orang yang korupsi dengan nilai yang demikian diberikan ancaman yang demikian itu bagus malah kan. Kita aja malah bagus gitu. Kan pasti ada standar minimalnya kan yang tadi Pak Muis bilang. Kalau masih baru nyuri mangga atau nyuri ayam mah enggak. Ya. Tapi kalau udah nyurinya berlebihan apalagi uang rakyat itu kan udah takarannya udah berlebihan. Nah, itu sudah parah. Kalau menurut saya orang-orang mereka itu pasti tidak melihat tidak ada kerugian gitu. Karena ya tadi balik lagi hukum Islam, hukum Allah sudah jelas sempurna gitu. Nah, tinggal penerapannya kembali lagi sekarang ke adat istiadat, kebiasaan yang belum bisa gitu. Kita aja nih mungkin yang orang Islam sendiri belum bisa beradaptasi dengan hukum-hukum yang sedemikian karena sebelum-sebelumnya sudah terbiasa dengan hukum-hukum ya pidana. Anda Mas Salman mengatakan wajib apa enggak? Kalau secara apa nih? Secara individu atau secara bernegara? Umum, seluruh masyarakat Indonesia. Indonesia, ayo wajib apa enggak? Kalau secara seluruh Indonesia, ya saya kembali lagi ke pimpinan. Enggak, sampean. Saya enggak pimpinan, sampean. Kalau saya sangat lebih baik jika disamaratakan. Ya, karena ya maksudnya diterapkan. Kalau saya nggak bilang wajibkan, tapi saya diterapkan ya oleh seluruh pemeluk agama di Indonesia gitu, Islam. Karena itu manfaatnya sangat banyak. Itu kalau ya, jadi gini, saudara. Itu menunjukkan bahwasannya Allah itu maha kuasa. Allahu Akbar, Allah itu maha besar, saudara. Di mana hukum Allah itu sudah pasti jelas adanya dan pasti adil. Nah, hukum manusia yang namanya manusia pasti ada celah, ya kan? Di mana hukum manusia itu ya pasti ada aja kelemahannya, entah cacatnya lah dan lain sebagainya. Nah, kenapa contoh di Indonesia nggak pakai hukum syariat? Kita balik lagi ke sila kelima dalam Pancasila. Sampai apal boten sila kelima. Apa? Yo, sebutkan yo. Pancasila yang kelima yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana seluruh rakyat Indonesia tidak sama rata beragama Islam. Toh, biar adil seadil-adilnya, dicarilah hukum yang mufakat, diadakan dengan musyawarah. Adalah hukum
yang sekarang saat ini. Seperti itu. Adapun hukumnya wajib ada menggunakan hukum syariat dalam sebuah negara, ya nggak wajib, karena dalam satu negara itu nggak semuanya orang Islam. Tapi bagi individu kita wajib melakukan segala sesuatu yang sesuai dengan koridor-koridor yang telah Allah tetapkan dan Rasulullah tetapkan dan yang telah diatur oleh pemerintah gitu. Udah sekian dari saya, terima kasih saudara. Tambahin Pak, ini Pak, maaf ya, yang Pak Smith nih, gini Pak. Kalau seandainya tadi kan sudah ada tuh yang dari pemakalah dibagi dua kan, ada yang ibadah, ada yang muamalah Pak gitu. Kalau konteksnya ibadah, ati Allah wa ati Rasul, jelas gitu kan, jelas individu gitu. Kalau seandainya muamalah, banyak Pak perselisihan gitu. Contohnya dulu kan, Kiai Haji Ahmad Dahlan atau yang lainnya, mereka bisa-bisa saja Pak gitu. Bapak baca bukunya tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan, bisa saja mereka menerapkan itu di Indonesia. Mereka pendiri kok gitu, kayak Haji Agus Salim. Mereka berpikir tentang toleransinya Pak gitu. Kalau seandainya langsung gini, contohnya wali-wali yang 9 itu kan, Wali Songo. Kalau mereka menerapkan langsung gitu, wajib gitu, sudah Pak, wassalam gitu. Contohnya saya tanya Bapak, wajib gak Pak gitu? Wajib apa? Kalau diterapkan wajib nggak? Dalam Al-Quran itu emang Pak ada konteksnya. Fahkum bima anzalallahu faulaika humuz zalimun. Banyak Pak itu gitu, diulang-ulang kali. Emang benar. Itu sebenarnya wajib Pak ayat itu. Apabila tidak berhukum dengan Allah, maka zalim. Gitu. Apabila tidak berhukum dengan Allah, kafir gitu. Itu ada Pak Al-Quran. Tapi ulama menafsirkan ayat tersebut. Nah, yang tadi tuh ada ibadah, ada muamalah. Kalau ibadah wajib Pak. Kalau muamalah banyak yang pertentangan gitu. Oh, berarti kalau muamalah enggak wajib? Bukan muamalah enggak wajib. Kalau muamalah lihat konteksnya dulu Pak gitu. Kalau ibadah iya harus wajib karena kan masalah akidah. Katanya muamalah tadi enggak wajib. Emang nggak wajib, tapi lihat konteksnya dulu Pak, konteksnya. Gitu. Kalau seandainya wajib dua-duanya muamalah, nah sekarang Bapak siap nggak gitu? Kalau negara ini jadi negara Islam? Loh, kalau saya siap. 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 Coba Bapak tanya yang lainnya. Loh. Siap nggak? Nah, begini, gitu Pak. Saya pandangan pribadi ya. Begini loh. Kalau Anda mengatakan tidak wajib, itu yang saya protes. Kalau Anda mengatakan belum mampu tapi wajib, itu saya terima. Tapi kalau Anda mengatakan tidak wajib, itu yang mati-matian saya protes. Oh, tidak wajib dan begini, itu jelas. Bagi saya loh ya, itu pandangan pribadi Abdul Muiz ya. Jangan cuma yang saya baca, yang saya pahami seperti itu. Kalau Anda mengatakan tidak wajib, itu saya tentang keras itu. Kalau Anda mengatakan belum mampu Pak kita, itu bisa saya pahami. Karena begini, konteksnya kalau dalam fikih itu ada fikih hukum, ada fikih dakwah. Contoh begini, orang yang wajib kan pakai jilbab, ya lah. Oke lah, kita lepas dari kontroversi masalah niqab. Lah ini ada orang yang biasanya sukanya pakai celana pendek. Ya sudah kita pakai, ya sudah kamu pakai celana panjang saja. Lupa enggak jilbaban, ya udah enggak apa-apa. Tapi kita mengatakan bahwasanya enggak apa-apa itu dalam konteks untuk progres ke situ sedikit demi sedikit, bukan mengatakan memperbolehkan. Oh jilbab tidak wajib, bukan mengatakan jilbab tidak wajib, enggak. Jilbab tetap wajib, tapi ya mampunya masih segini. Itu bisa saya terima. Kalau sampean mengatakan Indonesia enggak wajib penerapan hukum Islam, itu yang saya secara logika itu tidak masuk akal. Hukum Allah kok tidak cocok itu bagaimana? Ayo. Hukum Allah itu sudah cocok. Masalah penerapannya itu manusiawi, oh belum mampu. Ya sudah, saya terima. Sampai bilang enggak wajib, berarti kayak hukum produk manusia lebih baik dari hukum Allah kayak. Maaf ya, silakan tanggapi. Yo,
Itu kan pendapat sampean, Mas, pandangan Iya. sampean. Yo. Apa namanya? Kalau masalah wajib nggak wajibnya, ya nggak diwajibkan semuanya nih. Negara yang ada di dunia wajib pakai hukum Allah. Kan begitu. Allah menciptakan orang berbeda-beda. Allah ciptain neraka, Allah ciptain surga untuk memilih. Ya kan, pilihnya gimana dengan cara masing-masing, jalannya masing-masing. Yang udah tertera aturan-aturannya dalam Al-Quran dan hadis. Takbir. Oke, berarti menurut Mas siapa Ya. itu nggak wajib ya? Mas siapa itu? Ya, kalau menurut saya, kalau untuk diterapkan di sini, karena dari dulu Pak, gitu, dari dulu. Kalau seandainya bilang Bapak itu, mohon maaf Pak, karena saya lebih berhati-hati gitu daripada harus menerapkan boleh atau kurangnya, karena kalimat itu akan bisa bersinggungan Pak, gitu. Akan menjadi pertikaian. Makanya kalau saya bilang nggak wajib, karena saya punya dasar dulunya gitu, sejarahnya itu kan banyak yang ditentang gitu. Saya ngomong nggak wajib karena saya punya sumber Pak gitu, jurnal, karena kalau seandainya dari dulu nggak bakalan bisa Pak gitu, muamalah ini di Indonesia gitu diterapkan. Makanya saya bilang tidak wajib, ya begitu gitu. Dari dulunya. Kalau seandainya diubah Undang-Undang Dasar, mohon maaf Pak, saya nyerah. Itu. Ya, terima kasih Pak. Itu aja. Oke. Mungkin Kalau menurut hemat saya Ya. tentang sejarah, kenapa para ulama itu setuju dengan Pancasila? Ya saya sekedar ya bagi-bagi wawasan saja ya. Itu sebetulnya ulama itu dulu juga mau menerapkan, mereka setuju bahwasanya itu penerapan hukum Islam itu wajib. Makanya saya bilang ada fikih dakwah, ada fikih hukum. Kalau hukum sudah jelas. Kalau fikih dakwah itu bisa kondisional, tapi progresnya ke situ. Lah kenapa itu sampai direkayasa sampai ada sila ketuhanan yang Maha Esa, itu sebenarnya kan tauhid ya, tauhid dan sebagainya sampai sila kelima. Itu sebenarnya rekayasa ulama saja. Itu gambaran daripada ahkamul Islam. Cuma karena masyarakat Indonesia itu plural dan banyak, masalahnya kita itu tidak pernah kampanye tentang keindahan hukum Islam. Yang kita gembur-gemburkan itu pidananya, bahkan pidana pun sampai dirajam itu. Bahkan kalau hemat saja itu hanya sekedar ancaman saja, Pak. Prakteknya tidak ada. Prakteknya hukum rajam itu tidak ada. Contoh kenapa? Syarat-syaratnya adalah 4 laki-laki yang harus melihat masuknya penis ke vagina. Apa ada? Sampai melihat orang berzina tuh sampai lihat sendiri dengan mata kepala sendiri. Lah, itu juga dibolak-balik Pak. Padahal saksinya syaratnya harus orang soleh. Lah kalau sampai suka melihat sampai orang fasik, tidak sah saksinya sampean. Yang jadi pertanyaan saya itu sebenarnya begini, kenapa kita tidak berkampanye tentang keindahan hukum Islam? Gitu loh. Kenapa kita ditakut-takutin dengan hukum pidana, rajam dan sebagainya? Padahal itu hanya sekedar, kalau saya melihat ya, itu kampanye non-Muslim itu. Supaya hukum Islam ini tidak kita nggak usah jauh-jauh masih. Kita nggak usah jauh-jauh ke masalah rajam, perzinahan. Tadi balik lagi nih. Sampai setujunya mana nih? Setuju wajib apa enggak nih pakai hukum Islamnya nih? Saya wajib Pak, wajib. Itu. Kalau kita belum mampu sekarang ya sudah, itu urusan kita tidak mampu memang. Dan menurut saya wajib. Tapi karena sekarang tidak mampu, ya sudah tidak mampu, mau apa? Istighfar saja kan itu. Tapi tidak harus takbir di jalan loh ya. Jangan mungkin untuk menganalogikan kita harus takbir jalan, tidak paham seperti itu kita Pak. Untuk penerapan hukum Islamnya gini mungkin masih dalam dalam individu kita masing-masing kita wajib menerapkan hukum Islam gitu kan. Dalam artiannya ya ketika Allah menyuruh kita sholat dan lain sebagainya kan, dengan hukum-hukum yang telah Allah tetapkan kepada kita semua. Ya kan, mungkin untuk universal secara global di dalam Indonesia diterapkan hukum Islam, mungkin itu berat. Bukan berarti kita meremehkan, merendahkan daripada hukum yang Allah telah tetapkan, bukan seperti itu konteksnya. Ya mungkin secara progres ya kita harus ada ke sana. Dalam artian ya kita mengajak berdakwah orang yang belum pakai jilbab, kita ajak pakai jilbab, yang belum ngaji kita ajak ngaji. Menurut Mas Adi hukumnya wajib enggak gitu saja? Ya, kalau saya nggak wajib. Kalau saya mengatakan berarti Anda menentang hukum Allah bagaimana? Ya, saya nggak menentang hukum Allah.
nggak wajib bagi suatu negara untuk menerapkan hukum Allah. Oh, contoh Anda mengatakan secara individu ya. Apabila semua tidak beragama Islam. Seperti itu. Oke. Anda mengatakan muamalah hanya sekedar individu. Enggak, Man, ini muamalah kapan itu komplek, Pak. Man? Silakan mau menanggapi yang lain, silakan. Maaf sedikit. Kalau saya pahami sudah. dari penyampaian Abdul Muiz, saya pribadi juga secara tekstual yang ada di dalam nas Al-Quran maupun hadis wajib ya sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Tapi akan tetapi kalau saya memahami ada akan tetapinya karena wilayah Indonesia ini beraneka ragam. Jadi kita juga belum bisa beradaptasi, belum bisa menerapkan secara keseluruhan, dan juga kitanya juga belum mampu untuk mengadaptasikan diri terhadap hukum-hukum Allah. Secara teks saya pribadi ya wajib karena hukum Allah sudah jelas sempurna gitu. Ya, akan tetapinya itu. Makasih. Itu kalau saya. Baik ya. Sudah sebentar. Baik, sebenarnya teman-teman terpancing dengan pertanyaannya Pak Muiz ini. Dalam konteks pertanyaannya sehingga meluas kemana-mana ya. Termasuk timbul kemudian pertanyaan yang maksud saya sih, kenapa kita nggak kampanyekan itu gitu. Maksudnya bagus apa yang disampaikan Pak Muiz. Hanya saja teman-teman tadi terpancing terkait sebenarnya kalau dalam konteksnya negara itu wajib atau tidak gitu loh ya untuk melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala gitu. Kalau memang pertanyaannya seperti itu wajar kalau teman-teman kemudian menjawab apa yang disampaikan tadi gitu. Jadi kalau kembali kepada tasyri itu sendiri ya dalam perjalanan tadi kita awal gini kita buka bahwa tasyri itu sejarah syariat itu yang kemudian menjadi tadi saya sampaikan menjadi sebuah hukum dalam amaliyah kita ya dalam ubudiyah kita jelas itu wajib harus dilaksanakan itu. Hanya saja tadi kan di awal saya sampaikan, makanya kenapa di awal sudah saya sampaikan terkait dengan tadi dalam konteks itu kita menerapkan syariat itu tidak akan lepas. Pertama tentu tadi kita tidak akan keluar daripada sumber hukum utama Al-Quran dan As-Sunnah. Nah ini dalam konteks syariat ya, konteks tasyri itu. Nah kemudian dari penerapan sumber hukum yang ada itu tidak akan lepas dari tadi ya sejarah ya dalam hari ini bagaimana sejarah munculnya hukum ya pada zaman Rasul, para sahabat ya, para tabi'in sampai ke mujtahid yang kemudian timbullah ya madhab-madhab yang kemudian dibukukan sebagai ya kitab fikih yang kita pahami, yang kemudian kita pahami itu sebagai bagian rujukan dalam pelaksanaan ibadah kita yang saat ini kalau boleh kita akumulasikan secara garis besarnya misalnya pada madzhabul arba'ah walaupun banyak madhab-madhab yang lain ya umpamanya itu. Nah ini kemudian dalam konteksnya nah itu. Nah ini kan nggak lepas dari tiga hal ini. Jadi kalau pertanyaannya seperti tadi kemudian teman-teman nanggapi ya lewat muntar antara wajib tidak wajib karena saya ngelihat teman-teman menanggapinya ini sebagai negaranya. Nah, makanya kemudian tadi timbul kalau secara pribadi ya wajib gitu loh. Nah, artinya karena kita mayoritas mayoritas muslim. Nah, kalau tadi bahasanya mungkin akan berbeda teman-teman menjawab ketika kenapa kita nggak kampanyekan bahwa syariat ini lebih baik dari yang lain. Nah, itu kan sebenarnya muncul dari pribadi masing-masing. Nah, makanya ini juga menjadi kemudian saya jadi ingat. Kalau pertanyaannya seperti itu ya wajar kalau muncul seperti itu. Apalagi kalau kemudian misalnya ditanya, Anda pilih mana? Ya, konun yang ada di negara kita, Pancasila atau Al-Quran? Kan gitu. Jelas pasti kan. Milihnya kita Al-Quran. Kan gitu. Gitu loh. Kemudian Anda pilih mana? Taat kepada Allah apa taat kepada pemerintah? Kan gitu. Nah, Anda pilih mana? Nah ini, ketika itu terjadi, ya jelas kita pasti pilih Al-Quran. Ya, pilih taat kepada Allah, kan gitu.
Kalau kemudian dikatakan, nah artinya itu apa? Ini kan ini yang kemudian mohon maaf bisa saja ini menjebak, ya, menjebak ketika itu kita harus memilih yang pemilihannya kemudian tidak tepat untuk bisa kita ambil. Ini yang kemudian tadi saya tanggapi teman-teman menanggapi jawabannya Pak Abdul Muiz, gitu, ya. Bisa saja tadi kemudian ya kita pilih Al-Qur'an dong. Nah, kalau pilih Al-Qur'an jelas itu syariat yang buatnya Allah. Kalau ini buatan manusia, nah gitu kan? Gitu loh. Kemudian taat kepada Allah atau taat kepada pemerintah, kan gitu. Ya jelas kalau taat kepada Allah surga nanti. Ya taat kepada pemerintah belum tentu, nggak ada surga, nggak punya surga, nah kira-kira begitu. Nah, ini artinya memang kemudian yang emang inilah kecerdasannya Pak Abdul Muiz supaya semuanya bisa bicara seperti apa yang dia sampaikan. Pada akhirnya sebenarnya ya untuk menggiring nih teman-teman, kenapa nggak kampanyekan syariat Islam itu memang lebih baik dari syariat-syariat, artinya dari hukum-hukum yang ada, sebenarnya arahnya ke sana gitu loh. Nah kalau pada posisi yang tadi lalu bagaimana gitu loh. Nah ini jadi menjalani Pancasila itu ya menjadi bagian yang diwajibkan kita sebagai umat muslim untuk taat ya kepada Allah, untuk melaksanakan ajaran Al-Qur'an, karena atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Nah itu ada masuk dalam bagian tadi gitu loh. Taat misalnya, kemudian taat kepada pemerintah itu menjadi bagian yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, masuk ini gitu loh. Atiullah ya wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Nah itu jangan kemudian ini jadi terjebak yang kemudian jadi salah. Makanya dari tadi nih Pak Muiz yang itu salah gitu loh. Yang ini salah gitu loh. Kalau emang gitu maksudnya arahnya ke sana. Jadi inilah dari awal Pak Muiz ini selalu emang mematik sebagaimana supaya teman-teman ini bisa berargumentasi dan kemudian bisa mengangkat sebuah permasalahan yang kemudian akan muncul. Nah, pertanyaannya seperti tadi gitu loh. Jadi memang kita harus di negara ini mengikuti, apalagi tadi sudah dijelaskan ya, mengikuti apa yang ada dianjurkan atau diajarkan lewat Pancasila, karena itu menjadi bagian yang diajarkan dalam Al-Qur'an. Ya itu tadi atiullah wa atiur rasul. Begitu juga taat kepada pemerintah menjadi bagian yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk pada atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Nanti seperti itu. Jadi saya kira syariat itu memang harus dijalani, ya, memang harus kita kampanyekan, memang harus wajib untuk kita laksanakan gitu. Dan dalam segmentasi apapun itu wajib, tidak akan berkurang kewajibannya. Itu hanya saja tadi memang kemudian itu akan kemudian bisa melentur, ya, melentur pada hal-hal tertentu terkait dengan kondisi, terkait dengan keadaan, ya, terkait dengan tadi bahasanya Pak Muiz itu kemampuan, gitu loh. Jadi kewajiban itu tidak akan pernah berkurang. Nah inilah kemudian kenapa kok bisa fluktuasi begitu, ya, sebagai bahasanya dakwah. Nah seperti itu karena memang Allah Subhanahu wa taala kan tidak, walaupun kemudian yang penting, makanya tadi ada bahasa kita kampanyekan, kita kerjakan, kita laksanakan, kita serukan, kita sampaikan. Terlepas sudah kita sampaikan, kita serukan dan sebagainya, ada feedback atau tidak, usaha kita ya sebesar mungkin apa yang harus kita usahakan sudah kita keluarkan, dan itu menjadi bagian nilai lebih. Nah, kenapa? Karena memang petunjuk, ya, petunjuk Allah Subhanahu wa taala itu bukan punya kita, punya, ya, artinya termasuk juga presiden. Apalagi kalau Anda mungkin pernah dengar, nanti mungkin kita bahas, atau kalau syukur-syukur udah pernah dengar terkait dengan Animerisimo, ya kan? Nah, ketika kemudian dalam perjalanannya Habib Quraisy, ya, dalam satu bangku pesawat Animerisimo, nah ini mungkin itu akan sangat terkesan, yang pada endingnya bahwa hidayah itu, ya, innal huda hudallah, milik Allah Subhanahu wa taala.
Ya, coba. Mungkin kita pernah dengar, Annemarie Schimmel itu seorang Jerman yang ternyata hafal Quran. Ya, dalam hafal Quran. Tidak hanya hafal Quran, bahkan hafal saja ternyata kata dia tidak cukup. Kalau gitu saya harus tahu isi kandungan Al-Quran. Sampai dia kemudian mempelajari tafsir Jalalain. Bahkan hafal tafsir Jalalain. Tidak selesai sampai di situ. Al-Quran saja tafsirannya tahu tidak cukup, dan Al-Quran itu kan harus bersanding dengan hadis katanya. Maka saya juga mempelajari Bulughul Maram, bahkan hafal Bulughul Maram dan seterusnya. Bukan, ternyata tidak cukup juga sampai di situ. Ya, kata Annemarie, saya juga harus mempelajari bahwa di dalam Islam itu ada tasawuf. Maka saya baca tuh kitab Ghazalinya, Ihya-nya sampai 50 kali. Bahkan ada satu bab yang saya hafal. Dan ternyata, nah ini singkatnya, ternyata ya dalam perjalanan itu Habib Quraisy kena terus ya dalam perjalanan beliau bertemu dengan Annemarie ini, terakhir pas dia mau tolong ya dari pesawat turun itu, ya keluar dari kerudungnya itu ternyata salib yang keluar. Ya, kalau saya ceritakan lengkap itu mungkin agak panjang. Nah ini salib yang keluar. Annemarie ini asli, ya ahli ilmu agama. Bahkan hafal Al-Quran, hafal hadis dan sebagainya, tapi dia bukan Muslim. Ini kan hidayah. Nah artinya tadi, kalau kita sampaikan ya kewajiban-kewajiban ini, ya syariat itu ya wajar lah. Memang harus kita laksanakan gitu. Memang tadi pertanyaannya yang agak memancing. Kemudian teman-teman ngelihatnya dari pertanyaan tadi negaranya. Ya tadi bahwa dipahami oleh siapa deh, Bang Ilyas, kemudian Bang Adi Nurrahman gitu loh. Ngelihatnya tentang negaranya tadi. Maka pertanyaannya hampir serupa kalau memang kita analogikan dengan tadi mau milih mana gitu. Jadi kewajiban warga negara yang muslim udah pasti itu untuk melaksanakan kewajibannya, melaksanakan syariat, juga mengkampanyekannya jelas. Ya makanya kemudian dalam perjalanan syariat ini, ya perjalanan syariat tasyri ini, nah ini menjadi bagian munculnya budaya ya atau kebudayaan Islam. Nah ini ya. Makanya kemudian ada sejarah kebudayaan Islam. Nah, karena dalam perjalanan nanti lekat sebenarnya dengan syariat tadi. Nah, artinya nggak ada pemaksaan, betul juga tadi teman, karena semuanya juga nggak Muslim. Tapi memang kita yang harus kemudian membudayakan itu, memunculkan itu. Ya, ketika ada pemaksaan bukan Islam namanya. Sementara Islam kan harus rahmatan lil alamin, kan gitu. Nah, bagaimana orang ngelihat keademannya, orang ngelihat tampaknya, orang ngelihat kemunculannya, orang ngelihat dari geliatnya, itu yang sebenarnya kemudian menjadi bahasa dakwah gitu loh. Ya saya kira itu ya sebenarnya yang tadi ingin disampaikan Pak Muiz ya, untuk melihat itu konteksnya ini wajib gitu loh, sehingga teman-teman agak terpancing tadi. Baik, silakan, mungkin ada yang lain atau Pak Muiz silakan ya. Jadi jangan melebar dari pertanyaannya dulu, teman-teman ini belum catch dengan pertanyaan yang awal, jangan dipindahkan ke pertanyaan yang lain. Ya, jadi agak panjang, makanya tadi Bang Adi Nurrahman ini tadi sempat bilang, jangan melebar dulu kemana-mana gitu loh. Ini belum kepegang gitu. Saya kira itu. Silakan. Silakan Pak Salman, mungkin ada yang lain. Gimana teman-teman? Ada yang mau disampaikan lagi? Kalau sekiranya nanti. Kalau sekiranya nggak ada, berarti kita cukupkan. Sepertinya nggak ada tanggapan Sat dari teman-teman. Sepertinya dicukupkan. Atau mungkin ada penutup Sat dari antum yang ingin diutarakan. Apa nih Sat? Masih di mute Sat? Ya, baik. Saya kira ini menjadi awal pembuka ya terkait dengan diskusi kita ya. Untuk selanjutnya mungkin akan lebih dalam lagi ya
terkait dengan diskusi-diskusi kita. Hanya saja pesan saya untuk kemudian ketika pertanyaannya yang disampaikan, ya, jadi harus 1, 2, 3 gitu. Seperti pertanyaan Pak Muiz tadi, dalam diskusi itu jangan keluar pertanyaan baru lagi supaya teman-teman ini catch giringnya, gitu, ya, catch giringnya, gitu, supaya tadi tidak meluas. Jadi selesaikan, baru munculkan pertanyaan baru, gitu. Jadi ini yang kemudian agak apa namanya, teman-teman belum bisa menangkap ini. Sampai tadi ada yang bilang ini kapan selesainya gitu. Karena muncul ada sebuah pertanyaan yang baru kemudian diarahkan ke sana gitu. Jadi nanti bisa apa namanya, bisa kita sama-sama diskusikan terkait dengan diskusi selanjutnya. Sebagaimana kita pahami ya bahwa tarikh tasri ini adalah bagaimana mempelajari sejarah kemudian munculnya hukum-hukum, ya, hukum-hukum yang kemudian itu endingnya dibukukan dalam fikih Islam, dan itu sekarang kita apa namanya, kita amalkan, kita laksanakan menjadi rujukan kita. Nah, sebenarnya kita ingin ngelihat itu ya, ngelihat apa yang sudah kita amalkan, apa yang sudah kita kerjakan, ini ada runutan perjalanannya kita tahu. Nah, artinya bukan hanya kata hadis ini yang menurut guru atau kita melihat hanya konteks ini atau tekstualnya saja, tapi kita melihat sejarahnya, oh itu seperti ini. Sehingga nanti muncul tadi ya, muncul ada bagian dari sikap yang harus kita ambil. Seperti tadi, saya mati-matian kalau begini, kata Pak Muiz, ya, kalau emang nggak wajib saya bela. Nah ini, jadi kita tahu kenapa dia udah mati-matian nih, dia tahu ini syariat, ya, perjalanannya seperti apa. Tapi tidak akan lewat dari konteks tadi, paling nggak konteks dalam pengertian maaf, 3 hal tadi ya, ada teks ya Al-Quran sebagai sumber hukum, kemudian juga sunnah, kemudian ada sejarah ya. Kemudian juga nanti ada konteksnya. Nah ini pun begitu. Ketika kemudian sudah kita rampung, apabila ada hal-hal yang baru dalam kemudian pemahaman saat ini, seperti halnya kemarin disampaikan, misalnya yang kemudian jadi dilematis ya dalam kehidupan keberagaman kita tentang apa namanya, Menteri Agama kita, kemudian juga apalagi kemudian sekarang dicuatkan untuk kita semua secara general untuk bisa menerima misalnya LGBT. Nah, misalnya mungkin nanti bisa dalam perjalanan ini bisa kita singgung bagaimana kita bisa mensikapi itu gitu. Apakah dalam fikih Islam, dalam sejarah tasri'nya ini ada ya terkait dengan hal-hal itu? Saya kira ada. Ya, makanya nanti kita akan lebih kepada ini yang perlu kita garis bawahi. Jadi amaliyah kita saat ini, fikihnya ini, misalnya mazhabnya ini, tapi kemudian perjalanannya seperti apa, gitu loh. Supaya apa? Sebenarnya pengamalan amaliyah dan ubudiyah kita itu akan lebih kuat lagi karena kita tahu perjalanan syariat, tahu perjalanan hukumnya, tahu hukum yang sekarang kita apa namanya, kita anut, kita pahami, itu tahu rujukannya. Saya kira itu mungkin Pak Salman yang perlu kita sama-sama pahami untuk perjalanan diskusi kita pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Baik, silakan. Baik, Ustaz. Terima kasih untuk penyampaian dan tambahan dari Antum. Tadi untuk catatan bersama untuk kedepannya, ya, evaluasi juga. Rasa cukup, Ustaz, ya untuk sore ini. Oke, baik. Teman-teman, alhamdulillah tadi kita sudah bersama-sama melakukan diskusi dan juga terima kasih tentunya kepada dosen pengampu, juga kepada pemakalah kelompok pertama. Mari kita tutup pertemuan kita pada sore hari ini dengan bersama-sama membaca ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Makasih untuk perhatian teman-teman semua dan makasih juga untuk dosen pengampu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Ustaz. Terima kasih, Ustaz.